gaib, dapat dunia gaib itu. Pernah nggak pandangannya tembus ke sana? Kalau saya yang daerah lain belum. Kalau saya yang pernah itu di Jogja Jogja. sama di Perigi, di Trenggalek. Apa yang Mas Tigor saksikan waktu itu? Itu kejadiannya aku nggak ada tujuan untuk aneh-aneh. Tujuan saya rekreasi, Iya. refresh otak. Saya santai di pantai, duduk-duduk keseret. Keseret ya? Keseret. Ikut hadir berarti di rapat gaib itu? Kalau di dunia kita ini mungkin sekitar 15 menit tidak ada. Tapi ke saya di sana saya ngerasakan bisa sampai 6 jam. Saya ditunjukkan beberapa ruang-ruang itu di daerah Parangkusumo. Ditunjukkan ruang-ruang ini, ruang ini ruang ini ruang itu. Itu yang mimpin siapa Mas rapat itu Mas? Ketika aku masuk di ruangan itu ya, gede ruangannya, ruangannya gede. Nah sebelum kita ke ruangan kita Itu istana kah? istana. Jadi kalau kita lihat ke arah pantai itu ada jembatan. Jadi kayak gimana ya? Aduh bingung gambarnya. Jembatannya ini gini melengkung. Istananya itu bisa dilihat kalau kita sudah berada di atas jembatan. Oh, Kelihatan tinggi. Kalau kita lihat dari pantai itu mungkin cuma kelihatan apa? ujungnya. Ujungnya aja. Ternyata itu tinggi. Nah di jembatan itu sebelah kanan ada satu naga yang berwarna merah. Penjaga. Kalau saya ada pantai, di kanan ini ada naga warna merah, dia bertanduk, cuma anehnya sisik naganya itu seperti ikan. Saya sudah masuk ke jembatan itu, di situ ada gerbang itu tinggi. Nggak gawa pulpen ya, karo kertas. Jadi ada 3 pintu, di istana itu ada 3 pintu, pintu utama, pintu sebelah sini saya lewatnya yang sini. Pintunya indah Mas. Jadi di pintu itu kayak besi, emas, terus dikasih hiasan rumput berbunga. Di dunia kita enggak ada. Saya masuk ke situ, di situ lantainya pun sudah kayak ini, marmer hijau. Ternyata ini yang saya injek ini air. Itu sudah kena kemana-mana. Aku masuk, ditunjukkan beberapa ruangan. Enggak. Yang nunjukin itu siapa? Ada seseorang sendiri kah? Ada salah satu wanita yang bawa bokor. Bokor itu kayak mangkok. Aku ditunjukkan ini. Nah, ya. di situ banyak yang baju hijau. Baju hijau. Jadi yang disebutkan Roro Kidul ini kayak orang yang ditugasi ini. Kamu mimpin kabupaten ini, kamu mimpin gitu. kabupaten itu. Ya. Nah, ketika kita masuk di kayak apa ya? Podium gitu. Bukan podium apa? Kayak aula itu gede banget, orang berkumpul baju hijau banyak. Di depan hanya satu orang yang bajunya merah tapi wajahnya tidak terlihat, wajahnya cuma sinar. Cuma yang kalau baju hijau aku bisa lihat cantik-cantik semua, bajunya hampir mirip. Itu yang nggak terlihat itu siapa kira-kira itu Mas? Ini yang pemimpin pertamanya, yang bisa disebut Bunda Kanjeng Roro Kidul ya itu. Kanjeng Ratu. Iya, jadi ya? pintunya ada 3 sebenarnya, kayak gini. Simple, kayak kelihatannya seperti batu biasa. Ini air. Nah, pintunya seperti ini. Simple Mas, tapi begitu kita masuk ke sana ini sudah luas podium. Di situ ada taman, ada kuda, tapi semua kuda ini matanya merah. Ada 2 kuda hitam sama kuda putih. Matanya merah semua. Itu terjadi di tahun berapa Mas? 3 tahun lalu berarti 2017 ya? 2019-an. Pas pada saat fase ikut masuk ke istana itu, kondisinya Mas Tigor yang di pinggir pantai ngapain? Aku nggak ngerti. Cuma kata nih yang bawa kamera aku itu aku cuma diem, Gitu ya? Sambil tapi pejamkan mata. kakiku ndak kena gulungan ombak. Biasanya kan kalau kita berdiri di pantai kan kayak ke bawah itu. Ini aku tegap. Ada videonya masih saya simpen. Aku waktu itu santai jalan-jalan bawa bunga sedap malam. Karena kalau aku ke pantai mesti aku bawa bunga sedap malam itu 7. Iya. Aku bawa itu 7. orang pada berkumpul semuanya ya? Pada berkumpul semuanya di belakangku, aku nggak ngerti. Ternyata dikiranya aku ritual. Dikiranya aku ritual. Pas di dalam istana itu orang Semua pada kumpul, semacam semua rapat kumpul. gitu Ya kayak kita mau ke acara wedding, ada rame, ada makanan, cuma aku nggak makan sama sekali. Iya. Tapi andai kata ambil makanan di situ bisa ya Mas Tigor? Bisa kita ngambil kayak apa? Apa ya namanya, kayak perhiasan kita bisa. Tapi untuk apa gitu? Kalau kita nggak dikasih, kita ngambil berarti kita nyuri. Jadi yang pimpinan tertingginya itu yang disebut Bunda Ratu itu wajahnya bercahaya ya? Bercahaya. Di situ ada tari-tarian, ada gamelan, lengkap semua.
Gamelan. Iya, tarinya itu penarinya jumlahnya 9 kalau nggak salah. Wanita-wanita dia pakai baju hijau juga, tapi beda sama hijau yang ada di samping-sampingnya itu beda. Dia tarinya kayak semacam tari Jawa, panjang banget. Terasanya Bawah itu kan kayak marmer hijau. marmer Tapi hijau. kelihatan air nggak? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Enggak kelihatan, ya marmer hijau. Di situ juga ada taman, ada dapur. Terus aku ditunjukkan ada beberapa tempat tidur itu dari emas. Terus yang aku ke kamar sebelah itu aku enggak boleh. Kamu nggak usah ke sini. Ini tidak boleh untuk kamu. Seandainya aku masuk itu udah mati aku. Oh. Iya ya, ke situ. Terus ada beberapa tokoh yang ada di situ yang saya temui. Salah satunya. Salah satu, kita nggak mau sebutkan, ada artis juga. Ada Loh, artis? iya loh. Ini kok ada di sini artis ini. Berarti kan ada ikatan si artis itu dengan Pantai Selatan. Iya, musiknya itu suara kenong. Nong, nong, gong, nong, nong, gong. Bukan, kalau ke Bogor kan nang, 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 nang. Itu beda. Nong, nong, gong, nong, nong. Aromanya melati semua di situ. Tapi perawakan tubuh orang-orangnya itu sama seperti kita. Tinggi. Orangnya Lebih tinggi-tinggi. tinggi. Itu wanita itu saya sampai sininya itu. Oh, berarti lebih Cantik, tinggi cantik, daripada iya. kita. Tinggi-tinggi. Kalau dilihat dari face itu kan, ini orang Jawa, orang itu kan kelihatan. Face-nya gimana? Mas? Cantik semua, putih. Enggak, maksudnya perawakan Jawa atau beda? Saya nggak ngerti kayak apa ya. Orang lihat seneng anggun kayak orang Jepang, bukan orang Indonesia, gitu ya? bukan. Jadi aneh itu. Ini pakai emas, pakai emas, terus di sabuknya itu pakai emas. Terus ada yang bawa kayak nampan-nampan itu banyak sekali. Terus ada yang bagian taman, bagian dapur. Terus aku dijelaskan sama si Mbok Prawedawerdani, Iya. itu yang ngantar saya, aku ditunjukkan itu. Kalau dapurnya pantai itu ada di Prigi. Gerbangnya banyak. Gerbang utama ada di Cempuri Parangkusumo. Gerbang kedua ada di Pulau Dewata. Gerbang ketiga perbatasan Australia. Kalau yang di Parangtritisnya itu apa, Mas? Cempurinya, depan Cempuri itu. Oh. Nah, Cempuri itu tempatnya di mana ketemunya Roro Kidul sama Sunan Kalijaga, terus satunya Siliwangi. Prabu Siliwangi. Nah, kalau kita lihat lukisannya kan biasanya ada Roro Kidul, ada salah satu presiden pertama, Iya. terus ada lagi Harimau Putih, ada lagi Sunan Kalijaga, dan ada lagi si itu tadi. Oke. Indah, Mas. Asik ya. Asik. Nggak kangen ke sana lagi, Mas. Terus ada binatang yang tidak ada di sini. Apa itu, Mas? Bentuknya, Mas? Ada binatang yang tidak ada di sini. Saya masih ada ingat. Sosoknya aku nggak ngerti. Kayak ikan tapi bukan ikan. Aduh, nggak usah digambar, nggak jelas. Iya. Nggak usah. Kayak ikan tapi bukan ikan. Oh, gitu ya. Makanan anggur itu ada di sana. Anggur. Anggur, mulai dari anggur hijau, anggur merah, anggur ungu, pir itu ada di sana. Buah maksudnya? Buah. Oh, bukan Ada di sana. minuman keras itu bukan? Bukan. Terus lemper. Lemper itu ada di sana. Lemper, ya? Lemper ada. Terus pisang. Pisang apa? Bukan, pisang mas. Setelah aku dari pantai, tiba-tiba lapar. Lapar, aku tahu-tahu sudah maghrib. Sudah apa? Gelap. Aku keluar dari tangga yang di depan Cempuri itu, ada orang jual pisang. Wes tak makan pisang. Ternyata pisang itu mas. Pisang yang saya temui di alam itu. Iya. Aku diajarin tari juga di situ. Jadi asal 15 menit ternyata di situ kayak 6 jam. Bisa dipraktekkan. Kapan-kapan. Oke mas, kita geser dari Laut Selatan ya. Apa tuh namanya? Jenengan itu kan katanya sering dipesenin baju gitu. Pernah nggak dapat pesanan dari artis-artis di Jakarta misalnya? Pernah nggak mas? Ada, pernah. Siapa mas contohnya mas? Ini yang masih saya kerjakan punyanya Happy Asmara. Asmara, dulu yang pernah lagi terus siapa? Ernada Academy. Ernada Academy. Iya. Siapa lagi ya? Luciana Safara. Luciana Safar belum. Sarah Brilian. Sarah Brilian. Berlian. Siapa lagi ya? Oh, wah, kayak yang pesen. Terkait dengan make up nih, katanya pernah nggak ada inisiasi untuk kemudian bikin make up nggak berbayar untuk orang-orang yang nggak mampu segala macam? Sudah pernah. Kita setiap 1 bulan bikin. Jadi sampai sekarang? sampai sekarang sebulan saya jatah 4 kali buat
pernikahan, 2 akad nikah, 2 pemberkatan gereja. Jadi untuk khusus keluarga yang kurang mampu di area Kediri. Misalnya buat teman-teman yang mau menikah, keadaannya belum mampu, kita siapkan baju, make up, foto gratis. Itu. Make up gratis. Itu terus untuk Nggak peduli itu ya, orang kaya ngaku miskin nggak peduli. nah, itu urusannya dia dengan Gusti Allah itu. Tuh, terus yang kedua untuk sahabat-sahabat kebutuhan khusus. Misalnya tunawicara, tunarungu, pengen menikah atau pengen belajar ke saya gratis. Apa yang melatar belakangi hal-hal seperti itu? Kan jarang juga tuh orang yang punya pikiran semacam itu. Apa sih? Karena mereka itu butuh wadah. Aku punya teman satu, dia ini tunawicara. Gor aku kalau pakai bahasa isyarat, aku sudah belajar make up, tapi kok setiap kali orang ngejob aku habis itu batal. Apa gara-gara fisikku seperti ini? Itu saya harapkan kepada teman-teman, jangan pernah menilai seseorang daripada apa yang kita lihat, fisik, kelemahan, jangan. Kalau karyanya memang si teman saya ini luar biasa. Terus aku tanya sama temanku, kamu mau ndak di make up mayat itu? Make up mayat. Oke, ndak apa-apa. Ternyata sampai detik ini pun dia laris di make up jenazah. Gitu loh. Itu. Iya. Karena mereka butuh wadah, mereka butuh keterampilan. Kalau bisa di kehidupan yang akan datang ini, bukan yang akan datang, kehidupan dengan usianya bertambah, dia punya bekal gitu. Jangan sampai dia tumbuh dengan bekal kosong. Untuk masa depannya ya. Ya, terus ada lagi salah satu anak kecil, itu masih kelas berapa ya? Kelas 6 SD atau 5 SD ya? Oh, 5 SD. Ya, dia suaranya bagus. Oke lah, kamu ayo tak bikinkan lagu. Mamanya juga bikin lagu, tak bikinkan baju, video klip, aku yang nyoteng, aku yang ngedit, semuanya tak garap sendiri. Karena dia punya kemampuan. Jiwa-jiwa sosial seperti itu, nolong orang, berbagi, peduli sama yang membutuhkan itu sebenarnya juga bagian dari tolak bala. Iya, Dan nggak usah khawatir rezeki berkurang gitu. Amin. Berbagi ya, Mas, ya. Amin. Pasti akan muncul dari segmen-segmen lain, tempat-tempat lain begitu ya. Tapi jiwa sosial itu pertama muncul terinspirasi dari, mesti ada deh Mas, kira-kira, atau memang muncul dari dirinya sendiri atau gimana? Jiwa peduli Ya itu. Allah, saya dari kekecewaan. Karena barangkali dulu pernah merasakan sakit, Itu. pedih gitu ya Mas ya. Saya di segmen ini saya sebenarnya tidak pengen keluar air mata. Saya tidak pengen, saya tahan. Tapi Mas Haji mintanya mudah-mudahan besok Mas juga keluar air mata lagi katanya. Ya kita harus latihan tidak keluar air mata. Saya pernah dikecewakan orang. Di sini saya mempunyai pemikiran. Orang yang kadang kita anggap belum sempurna, ternyata di hatinya luar biasa. Di detik itu saya lebih nyaman berteman dengan orang disabilitas. Saya lebih nyaman berteman dengan mereka. Ya Allah, yang mempunyai kebutuhan khusus, karena dia itu tulus gitu. Dibilang dia buta tapi hatinya tulus. Saya sampai tanya, hei, kamu itu ndak bisa lihat, kamu ndak takut loh sama aku? Ndak, aku nyaman gitu. Sampai anak kecil itu 7 tahun, 5 tahun ya, itu sampai tidur di rumah saya juga biasa, saya yang nyuapin. Kalau mandi dia ndak mau dimandiin orang lain, saya yang mandiin. Anak-anak kecil yang ndak bisa lihat itu. Saya ini loh, Gusti itu menunjukkan seperti ini. Ketika aku ada pengalaman yang nggak enak, aku menemukan mereka. Kalau aku ndak ada pengalaman nggak enak, aku ndak sampai menemukan mereka. Bahkan mereka ini luar biasa. Dan aku ndak pernah melihat keterbatasan mereka. Manusia itu ndak nyaman. Dulu ketika saya susah, bapak saya asam. Bapak saya penjudi. Ibu saya sama saya itu malam-malam nyari bapak saya main judi. Jatuh saya. Jatuh ditolong orang. Dandannya brutal. Tatoan, dia mabuk. Itu nolong saya. Dan saat detik itu saya tidak pernah melihat orang dari penampilannya. Itu. Aku gak pengen, tapi asum. Aku enggak pengen. Mas Tigo adakah harapan Mas Tigo pengen mendirikan panti asuhan? Pengen. Pengen banget. Aku lebih suka kayak ini tempat di mana orang-orang
berkumpul dalam kreativitas. Misalnya orang yang berkebutuhan khusus, aku pengen di situ ada pembelajaran desainer, pembelajaran make up, pembelajaran apapun yang intinya dia punya bekal. Itu cita-cita saya dari dulu. Karena apa? Ayo, karena cita-cita saya kenapa seperti itu? Saya dulu orang gak duit apa-apa, sekolah juga pengen kursus apapun gak punya. Di sana banyak orang yang membantu ya. Aku pengen orang-orang seperti itu jangan sampai berpikiran ilmu itu harus ada duit, enggak seperti itu. Kita cari ilmu, kita enggak harus kursus sekian-sekian, enggak. Kita mau belajar dari alam, kita mau belajar dari siapapun kita bisa. Kursus tari saya enggak pernah, kursus make up saya enggak pernah, musik saya enggak pernah. Lah tapi kok bisa? Kita ya ini alam aja. Dan saya ingin orang-orang di luar sana itu bareng-bareng jadi satu, kita belajar bareng gitu. Jadi jangan pernah bilang tidak bisa ya, Mas. Nggak bisa. Bodoh amat, kita nggak usah mikir, alah, wis gampang, jajal sih, kita coba dulu. Mudah-mudahan rencana itu terwujud. Seperti ini, seperti Dik Doang. Dik Doang itu artis ya, artis, aktor, cuman dia keluar ninggalin dunia infotainment dan dia dirikan kandang curang tulang, menampung anak-anak, diajari kreativitas, nyanyi, gitar, musik dan lain sebagainya gitu. Iya. Dan itu tidak membuatnya miskin, tapi justru kaya hati dan kaya raya. Amin. Ya, gitu Amin. ya, Mas, ya. Ah. Amin.